Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Liston Romario Sinaga dengan 652232300114. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang transformator untuk memenuhi tugas 8 mata kuliah pengukuran. Besar tegangan listrik di Indonesia berkisar 220 volt, sedangkan pada pusatnya bisa berkisar 500 kV. Begitu pula dengan alat elektronik, tidak akan bekerja bila tegangan 220 volt langsung mengalir pada komponennya. Maka diperlukan transformator yang berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Sini ada sketsa trafo, jadi ada lilitan yang terhubung ke sumber tegangan, yaitu lilitan primer, inti besi, dan lilitan sekunder sebagai keluarannya. Listrik yang diproduksi PLN yaitu listrik bolak-balik, sehingga arusnya terus-menerus berubah dengan frekuensi 50 Hz. Diketahui bahwa di sekitar kawat berarus listrik ada medan magnet. Begitupun pada lilitan primer yang terdapat medan magnetnya. Proses mengirim arus pada kumparan kawat akan menghasilkan medan magnet, sehingga kita dapat mengirimkan medan magnet pada kumparan kawat lain yang menginduksi arus pada kumparan kedua ini yang disebut dengan aksi transformator. Medan magnet pada kumparan pertama terdapat garis medan magnet yang berada di sekitarnya, sehingga pada saat kumparan kedua didekatkan pada kumparan pertama, maka semakin banyak garis medan magnet yang melewati kumparan kedua sehingga menyebabkan lampu lebih terang. Apa yang terjadi bila inti besi diberikan pada kedua kumparan? Ternyata, medan magnet yang melalui inti besi akan meningkatkan transfer energi dari kumparan primer menuju kumparan sekunder. Sehingga, bila diamati jumlah garis medan magnet pada kedua kumparan adalah sama, menyebabkan tegangan yang dikirimkan dari kumparan bekerja maksimal. Pada pembahasan sebelumnya, tegangan pada kumparan primer adalah sebagai berikut, dan tegangan pada sekunder adalah sebagai berikut. Bagian yang dilingkari adalah flux magnetik. Bila trafonya kita anggap sebagai trafo yang ideal, maka perubahan flux magnetik pada kedua kumparan akan sama, sehingga kita bisa menuliskan bahwa tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder akan sama dengan lilitan primer dibagi dengan lilitan sekunder. Dari persamaan tersebut, didapat bahwa bila lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, maka trafo tersebut sebagai penurun tegangan. Tetapi bila sebaliknya, di mana jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder, maka trafo tersebut merupakan trafo penaik tegangan. Balik lagi, jika trafo yang ideal, maka daya pada lilitan primer akan sama dengan daya pada lilitan sekunder. Persamaan ini kita gabungkan dengan persamaan sebelumnya, maka didapat jika lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, maka tegangan pada sekunder akan lebih besar daripada lilitan primer, tapi arus yang lebih kecil daripada sekunder. Demikian sebaliknya. Tidak semua trafo ideal. Semua trafo pada kenyataannya memiliki efisiensi, di mana efisiensi trafo adalah perbandingan antara daya di sekunder dibandingkan dengan daya di primer dikali dengan 100%, atau sama dengan seperti persamaan di bawah. Perbedaan dari kedua trafo dari bentuk fisiknya maupun mekanisme kerja dari trafo. Yang pertama dari fisiknya, yaitu adanya tulisan CT sedangkan untuk VT tidak ada. Kemudian mekanisme kerja voltage dan ampere dari trafo. Trafo CT bekerja dengan tegangan simetris, sedangkan trafo VT bekerja dengan asimetris. Tegangan simetris yang dimaksud adalah jika sebuah trafo CT berarus 6 ampere dan tegangan yang diambil adalah 12 volt dan CT, maka arusnya adalah 3 ampere. Tapi jika ingin mengambil 6 ampere diperlukan bridge dan regulator, sehingga keluarannya simetris 12 volt, min 12 volt, dan CT sebagai ground.
Sedangkan pada trafo VT tegangannya asimetris. Jika mengambil 0 dan 12 volt masuk ke regulator dan dioda bridge, maka keluarannya plus 12 volt dan ground atau 0 dengan arus full. Trafo CT cocok digunakan untuk rangkaian power supply dan amplifier dan kanal stereo yang membutuhkan tegangan simetris. Sedangkan trafo VT cocok untuk charger baterai karena membutuhkan arus full digunakan.